Kayak ngendi ki aku kesasar sampai mana ini? Lah kok ya sinyalnya malah nggak bisa. Gimana toh ini? Lurus, ada pertigaan belok, pertigaan bakso. Bukan, nggak ada jualan bakso. Itu kali ya? Jan, piye iki? Jan budhe iki kok ya ora iso ditelepon toh. Mau wis pas, mung kurang ono rasane lho. Dadi nek pas mbake nesu tenan, nesu beneran langsung ditampar, slide ngono. Nah, Mas yo nek pas bar ngono yo macak loro tenan. Dadi men menjiwai banget. Oke? Wis mudeng. Oke, makasih. And action. Burung mau belen yo. And action. Aduh, tersesat tenan ini aku. Bude mana kasih info nggak jelas. Kayak ini aku ada di mana? Bude, tolong, aduh ini aku di mana ya? Gampleng, dampleng. Aduh gimana ini? Mana nggak bisa dihubungin? Pinggir dalan, dusun gampleng. Gampleng. Cut. Gampleng. Mbak. Gampleng. Mbak, awas. Hah? Ini baru syuting. Lagi syuting? Iya. Artisnya siapa? Wiro Mangkukusumo. Sama? Ramadhan aku ki, wah aku ya. Syuting apa Masa tuh? ora kenal lho iki, Mbak? Ora mungkin, kene iki nggo syutingnya. Kamu tuh nggak tahu ya, Mas? Aku tuh baru nyari alamat. Pilarnya Kok. dilapis sik. Nah, terus muring neh. Aku tuh baru nyari alamat. Alamatnya bude saya. Sing bener iki mau jarine muni ning gampleng. Sik tunggu ya Mas, iki rada repot, Mbak. Gampleng. Niki studio Gamplong. Buat kegiatan syuting. Kamu itu loh, aku tuh jauh-jauh dari Kebumen loh, mau tak sesatkan. Kok Ya. yo nyesatke wong wis diomongi. Iki lho Mbak ono tulisane. Apa? Studio Gamplong. Nah mungkin, ini tuh jalan umum. Yang salah tuh kamu. Jalan umum kok buat syuting, kok saya yang disalahkan ya, Iki sorry. surtepan di dalan. Dalane sebelah kono. Kampunge budene jenengan ya lho Walik Gunung kono kae Nggak mungkin. mungkin, bude saya itu bilang kalau ada pertigaan ke kiri. Ke kiri itu pas tepatnya di sini loh, Mas. Kamu itu Mbak. jangan menyesatkan Mbak, saya tolong, ya. Aku poso aja gawe aku emosi ya. Tak batalke lho. Gimana mau nggak emosi, orang kamu itu salah kok. Aku dikira mengganggu kamu. Haknya apa kamu? Mbak, Assalamualaikum. ngapunten Pak Esto. Kenapa niki kok Kuwi Pak Esto. kok malah Dangu Bapak. mboten. Pak nggih. Niki Pak. Pak. Mbak niku pripun? ngeyel. Kenapa? Mriki niki turene dalan umum padahal niki kan Jenengan tempat nembe syuting Pak kula niku. terus niki Mbak Anis. Ujung mlebet. Oh. Lah awas Mbak niki Frame. nggih. Walah. Nek badhe Pak, sisan tapi- dados talent mboten napa-napa malan karuan bangane ngeyel ngeten niki Pak. Tapi kan saya mau ke tempat bude saya. Saya bener-bener nggak tahu, Pak. Kalau di sini tuh ada buat syuting ini, ada desa ini. Diparingi perso mboten gugu Pak. Kon ngeten mawon sakniki do lenggah, ditoton niki memang ini tempat untuk sering untuk pengambilan gambar. Nah, bener Tapi toh sekaligus Mbak. ini juga destinasi wisata. Nggih. Aduh. Jenengan nggih mboten kelihatan ning pas mboten timingnya Pas, niki. oh, mboten ngeten. nembe. Ning ngeten Pak, ampun percaya riyen karena nek model-modelan ngeten niki Napa? sinten ngertos niki pelaku gendam, Pak. Kan sakniki kathah sing nyaru ngeten niki, Pak. Jangan kayak gitu ya kamu. Meskipun kamu benar, aku nggak mau minta maaf kamu, Pak. Mohon maaf. Loh, Pak, ampun, Mohon maaf. Ampun, Saya benar-benar gendam tenan jenengan mengke. Kon sakniki do lenggah. bener-bener nggak Golek tahu. golek nggon sing Kamu tuh- penak kita diskusi Nggih. ini saya bareng Pak Nggih. Supri ini. Nggih. Oh iya, Go. Bapak. Nggih. Siap, nggih kajenge niki Ngobrol ngertos tentang promosi kahanane wisata. tenan, Pak. Nggih. Nggih, nggih, Monggo, Pak. Siap, Nggih. Pak. Ngobrol aja nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Iya, Ngapunten nggih, Pak, nggih. Nggih. Aduh, Nggih. iya. Tidak bene nggih leres. Nggih. Piye iki aku Nggih. isin tenan. Nggih. Ora cedak-cedak, Pak. To. Gendam yang berbahaya. Nggih. Siap. Buri. Ngapain sih? Monggo. Nah, di sini kita Nggih, Pak. ngobrol-ngobrol. Niki Mbak Anis. Nggih, Pak, pamit. Nah. Kan Nggih.
Ini jadi wong tadi daripada kehujanan Nggih. toh, Ya, Pak. kita ngobrol-ngobrol di sini Nggih. biar lebih tahu banyak tentang apa dan bagaimana sisi pariwisata di Sleman. Nah, ini Iya, kan Pak. kebetulan tadi saya bareng pas jalan-jalan dengan Pak Supri, beliau ini ketua tim kerja Usaha dan jasa. jasa pariwisata Dinas Pariwisata Pariwisata. Kabupaten Dinas pariwisata nggih. Nggih. Derek pitepangan nggih Pak Supri. Nggih, Mbak Jadi Ani. nanti Mas Adit, Mbak Anis silakan apa yang mau dieksplor ditanyakan mumpung ada beliau. Nggih. Ya, Saya kalau Pak, bisa nggih. jawab, saya tak bantu jawab. Duh, tentunya saya banyak bertanya loh Pak. Saya Pak memang Ani. benar-benar nggak tahu kalau di sini itu adalah desa wisata Pak. benar. Kalau untuk ini Pak, peran dari DPRD sendiri Ya. ini untuk mendukung kebijakan pengembangan desa wisata ini bagaimana Pak? Ya, ini sesuai komitmen kami di pemerintah Kabupaten Sleman, tentunya ini senada selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi juga, karena memang Jogja tidak bisa dilepaskan dari citra pariwisata. Ya. Maka beberapa regulasi juga sudah kita siapkan, termasuk juga rencana induk pariwisata yang kita turunkan, kita breakdown dari RUPK pusat, nasional, wilayah, dan Sleman. Nah, ini sedang kita susun yang revisi terbarunya. Ya. Nah, agar apa? Agar planning penataan kawasan-kawasan wisata di Sleman itu benar-benar tertata dengan baik. Ya. Karena misalnya kawasan wisata edukatif, wisata pertanian, wisata apalagi kemudian kerajinan industri dan seterusnya biar kita tata. Karena semuanya harus inline senada dengan yang tadi dari rencana induk pariwisata di nasional, pusat, provinsi, dan kemudian di Sleman. Nah, tentu kita dorong pertama dari regulasi. Ya. Kemudian dari sisi kebijakan anggaran, kebijakan anggaran nanti kita lewatkan dengan dinas-dinas terkait, baik itu dinas pariwisata, kalau nanti kaitannya dengan kalurahannya atau desanya bisa kita lewatkan di dinas pemberdayaan masyarakat kalurahan. Gitu Mbak Ani. Ngaten, begitu. Jadi memang di Sleman ini sudah banyak ya Pak ya, Ya, desa wisata yang berkembang Ya. gitu ya Pak ya. sudah banyak. Kalau saya mau tanya sama Pak Supri boleh ya Pak? Nah, Monggo, nggih, silakan. leres, Mbak. Jenengan Sampai Izin yang dulu Pak sama Ani Pak Hasto, kisahnya. boleh atau jenengan tidak? riyen kan Boleh. jenengan Langsung ya, monggo silakan. Kalau ini Monggo. Pak Pak Supri, aduh. Wah, aku takut nomor HP lho. Saya- Kamu takut nomor HP. Mau dipandang dulu. Nah, Iya. hati-hati Kalau Pak ini, ahli Pak, gendam. Oh dia toh, matur nuwun Iya, atas Pak. informasinya. Atas ditakdirin, Pak. Siap. Untuk program unggulannya ini di desa wisata Sleman ini sudah apa aja Pak untuk program Iya. unggulannya? Terima kasih Mbak Anis. Ya. Kami menganut teori pembangunan, yaitu untuk pengembangan desa wisata. Itu yang pertama itu top down. Apa Pak? Top down itu Tobong. Tobong. top down Top itu down. atas Apa itu, Pak? inisiatif pemerintah, Atas bawah. kemudian Top disampaikan kepada masyarakat. Nah. Yang kedua, kami menganut bottom up, jadi inisiatif masyarakat. Masyarakat kagungan gagasan nopo Iya. terkait pengembangan pariwisata disampaikan kepada pemerintah. Oh, Nah, ini saya jelaskan dulu yang bottom up. Ayo. Jadi pengembangan desa wisata itu kanalnya kalau yang top down tadi, yang dari atas ke bawah itu menggunakan kanal klasifikasi. Dilakukan setiap 2 tahun sekali. Klasifikasi desa wisata. Oke, karena untuk yang desa wisata statusnya kan ada maju, mandiri, berkembang, dan yang paling bawah adalah rintisan. Oh, ngaten. Kalau yang sekarang misalnya mandiri, belum tentu selamanya mandiri. Oh, begitu. Bisa jadi 2 tahun yang akan datang itu menjadi maju. Nah, di situ peran kami mengidentifikasi kenapa turun, itu pasti ada masalah. Kemudian kami lakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan 3 bulan. Tujuannya apa? Untuk satu, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, menginventarisir kebutuhan. Apa sih kebutuhan dan permasalahan dari desa wisata tersebut? Nah, harapannya nanti ada unique selling
yang unique selling atau keunikan yang bisa dijual. Oh begitu. Iya. Istimewanya apa gitu ya Pak? Iya, Seperti saya betul. istimewa apa? Mbak, jaga jarak, Mbak, jaga jarak. Terlanjur dodolan. Nah, Ora dodolan gendam aku ora Iya, bahaya, melu-melu. Pak. Yang kedua Oh, belum iya, ini. Yang kedua itu button up. Masyarakat itu mengidentifikasi dan menginventarisir kearifan lokal yang ada di desa wisata setempat. Oh, ngaten. Kemudian ada satu PUPM, Pagu Usulan, apa nggih P-nya Pak Asro? Usulan apa toh ya PUPM ini? Partisipasi Masyarakat. masyarakat. Itu kanalnya adalah Musrenbang. Musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua melalui pokok-pokok pikiran Dewan beliau yang terhormat yang akan mengkanalkan. Kemudian ketika sudah didapat identifikasi permasalahan dan kebutuhannya disampaikan kepada pemerintah baik melalui Musrenbang maupun melalui pokok pikiran Dewan disinkronkan dengan program pemerintah yang ada di Kamus Pokir maupun PUPM tadi yang disusun oleh Dinas Pariwisata. Kemudian kami sama melakukan pendampingan yang melibatkan akademisi dan praktisi desa. Mereka itu akan terjun langsung mengidentifikasi dan menginventarisasi baik kebutuhan maupun permasalahan. Jadi nanti tahu secara persis. Itu Mbak, Pripun, ini Pak? tidak semudah atau sesederhana yang kita bayangkan. Iya, Ternyata beliau sudah ternyata. sampaikan toh, secara regulasi, secara proses penumbuhan itu ada prosedurnya. Kadang-kadang masyarakat itu hanya merasa desaku, dusunku, ono wisata. Ada potensinya. Jum. Oke. Ini dia tidak tahu prosedurnya bagaimana harus mengupdate unique sellingnya seperti apa, bisa mendatangkan wisata seperti apa, membina pelaku-pelaku jasa pariwisatanya seperti apa. Ini kadang-kadang masyarakat hanya tugas dinas tadi mendampingi, membina itu untuk agar tahu gimana ini proses persoalannya, gimana penyelesaiannya seperti apa. Jadi Pak Supri, Siap, Mas ini kan Adit. perkembangan pariwisata dengan adanya digitalisasi. Iya. Nah, itu kan sangat cepat Pak. Nggih. Ada kendala-kendalanya mungkin apa Pak? Jadi nanti bisa buat referensi yang mau merintis desa wisatanya atau yang sedang mengembangkan desa wisatanya seperti apa Pak? Iya, Nggih. baik Mas Adit. Kendalanya nggih dalam Nggih. pengembangan desa itu untuk kepentingan promosi Nggih. tentu adalah SDM. Nah, karena begini mindset di desa wisata itu, saya jualan seperti ini secara konvensional saja sudah tamu datang sendiri. Nggih. Ngapain pakai digital yang saya harus kursus, saya harus belajar komputer Ya. dasar dan sebagainya. Padahal itu Ya, penting. padahal itu penting sekali lah. Itulah tugas kami ketika mengadakan pelatihan, kemudian pendampingan. Itu ada materi-materi itu yang harus setengah saking wajib kita selipkan. Ini kan merubah mindset Mas Adi, Ya. cara pandang masyarakat, pelaku-pelaku jasa pariwisata itu agar benar-benar bisa open mind, terbuka, Iya. bahwa promosi itu tidak hanya secara klasik Konvensional. konvensional, Iya. tapi benar-benar dituntut sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman. Kalau hanya mengandalkan yang konvensional tadi mungkin ya leverage usahanya cuma segitu-segitu aja. Tapi Tertinggal. kalau berani masuk di dunia medsos misalnya, Iya, jejaring betul. sosial, apalagi kita bisa menghadirkan apa namanya sekarang itu konten kreator kreator, ya. ya. Atau Mbak ini Mbak konten kreator ya? Saya Oh, gitu toh? kalau yang viral-viral cepet loh Pak, senang saya Pak. Soalnya viral gendam Mbak. Sampai Nah, itu kan itu. lebih mengangkat Nggih. potensinya kan gitu. Oh gitu ya Pak. Kalau Iya. di desa wisata ini tentunya banyak UMKM ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau untuk memastikan apakah UMKM ini sudah berjalan dengan efektif atau belum itu apa Pak langkahnya Pak? Ya tentunya kami nanti juga bermitra dengan dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, karena di dinas inilah yang nanti punya kompetensi untuk memberdayakan UMKM. Artinya apa? Dia harus tahu benar
bahwa usaha-usaha jasa UMKM itu produknya itu benar-benar linkage dengan jasa pariwisatanya atau tidak. Ini penting. Jangan sampai nanti ngalor ngidul, tidak ada hubungannya. Ini wisata ini kok produknya seperti ini. Nah ini perlu caranya nek uang dan museumnya dikurasi. Dikurasi agar produk-produk UMKM itu pertama benar-benar tadi masuk kategori juga unique selling. Ada keunggulan kompetitif dan komparatifnya. Kemudian misalnya saya nek di daerah sini Gamblong tuh ya di sini apa tau dulu di sini terkenal dengan tenun stagen. Stagen itu yang buat uwel-uwel itu ya Pak ya, uwel-uwel badan itu ya. Sini bukan Sini Mas. Nek pas mumet angsal begini. Mas Adit tidak salah untuk gelebet kepalanya bayi. Iya deh, iya. Oke Pak. Pak pakai bakso matur nuwun Pak. Matur nuwun kula tunggu lho janjine. Itu dulu jaya di desa ini jaya sekali. Tapi kan lama kelamaan zaman berkembang lebih modern, orang itu secara fashion tidak membutuhkan stagen. Tapi bahwa para pengrajin di sini tetap punya keterampilan menenun dan orang-orangnya alatnya juga masih ada. Hanya berkembang pada produk yang lain yang bisa didiversifikasi untuk kerajinan tapla atau apa namanya itu bisa. Artinya kan sebenarnya hal-hal seperti itu perlu tadi dikurasi agar tadi benar bisa mengikuti perkembangan zaman. Barangkali bisa jadi dulu itu stagen mindsetnya hanya untuk di badan, tapi bisa jadi stagen itu di produk untuk yang lain kan gitu. Ini penting, makanya tadi dinas di koperasi dan UMKM perlu tetap mendampingi itu agar teman-teman pelaku UMKM itu benar-benar bisa berdaya dari sisi mulai meningkatkan kualitasnya, daya saingnya, unique sellingnya dan seterusnya. Karena ketika nanti UMKM berdaya, sakit regenerasi penerusnya ya Pak. Karena mungkin sekarang itu generasi ada beberapa industri yang terputus generasinya. Regenerasi itu kan sangat penting. Nah mungkin gimana Pak itu untuk menarik regenerasi UMKM yang industri-industri unik yang dulu sempat berjaya. Itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Meskipun tadi Pak Hasto ngendika bahwa itu menjadi domain dari Dinkop dan UMKM, kami tetap ambil bagian juga ketika UMKM itu eksistensinya ada di desa wisata. Di situ yang namanya UMKM itu kan melayani pengunjung ataupun wisatawan. Nah, dalam hal ini yang harus dikedepankan satu adalah pelayanan. Yang kedua produk, intinya kesiapan. Kami membidik dari sisi SDM-nya. Pemerintah pusat itu sudah menetapkan bahwa pelayanan di usaha pariwisata itu kan termasuk bagian usaha pariwisata itu ada standarnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 28 tahun 2025. Di situ sudah disebutkan standar pelayanan yang harus ada di usaha pariwisata itu apa. Nah, itu kami mengambil bagian dari itu. Itu kami ajak pelatihan selama 3 hari. Biasanya yang pertama adalah klasikal. Yang kedua kami ajak untuk kunjungan industri. Baru yang ketiga kami sertifikasi, kami uji. Seperti halnya kita naik motor. Itu kan harus punya SIM. Begitu juga SDM pariwisata. Itu harus punya SIM yang namanya sertifikat kompetensi. Kalau SIM, surat izin mengemudi, yang mengeluarkan itu kan Lantas. Kalau ini LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi SDM Pariwisata. Itu cara memperolehnya bisa mandiri, bisa fasilitas dari kami. Kalau mandiri itu sekitar kurang lebih 2 juta. Kalau lewat kami itu gratis Pak. Gratis. Kalau Mbak Anis pingin enggak apa-apa. Ampun Pak. Ampun Pak. Izin dulu Ini berat Pak nih Pak. Ini nyun sewu Mas Adit. Kemudian korelasinya seperti panjenengan tanyakan tadi, supaya generasi muda itu lebih mencintai apa yang menjadi peninggalan nenek moyangnya, leluhur. Itu dan di klasikal itu kan akan diberikan motivasi, diberikan proyeksi seandainya panjenengan ini generasi muda itu betul-betul menekuni
ini potensinya seperti ini, proyeksinya seperti ini, kemudian nanti bisa mendatangkan seperti ini. Karena ketika klasikal hari pertama itu akan didatangkan narasumber yang betul-betul kompeten, ahli ekonomi, kemudian praktisi, akademisi, seperti itu Mas. Jadi Adi. membangkitkan gairah semangat generasi penerus UMKM itu ya Pak. Betul. Jadi itu nanti bisa penting. meningkat statusnya dari seperti Mbak Anis ini yang awalnya hanya penikmat ya, wisatawan, mungkin lama-lama jadi pelaku jasa usaha pariwisata. Kan awalnya mungkin seneng dulu ya, seneng baik naik sana, baik naik sini, lihat sana, lihat sini. Lama-lama ada ketertarikan. Masih beruntung ada Mbak Anis seperti ini, seneng dolan-dolan lihat destinasi wisata. Nah, tapi lama-lama dimotivasi tadi biar bisa jadi pelaku jasa usaha pariwisata. Untungnya tadi saya salah alamat ya Pak. Kalau nggak salah alamat, aku nggak berjumpa dengan Pak Hasto. Nah, nanti Biasa Mbak, kalau nyun sewu Pak, kalau perempuan salah menih sudah dibener Pak. kembali ke pasal 1. Kembali ke pasal perempuan salah 1, menih sudah mesti benar. Salah. Oke Pak, Iya. kalau ini Pak untuk anggarannya ini, Iya. kalau untuk anggaran di UMKM-nya ini apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, tentu kalau dari sisi milieu UMKM sendiri tetap kita berikan perhatian, tapi tentu saja sesuai SOP-nya, prosedurnya melalui dinas terkait, karena bagian dari pembinaan sama sebenarnya di dinas UMKM dan koperasi itu tetap membina SDM-nya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan skillnya, bahkan pemasaran secara online, kemudian meningkatkan agar mereka itu kan bisa ikut lewat laman-laman medsos ya, apapun yang bisa mereka kuasai itu bisa dilatih, dan memang ini menjadi komitmen selaras dengan yang dilakukan oleh hanya tadi misalnya kalau di pariwisata itu ada sertifikasi, karena memang itu bagian dari performa, bagian dari standarisasi sebuah jasa usaha pariwisata. Nanti di UMKM ada saja UMKM yang memang harus meningkat kelas ya, kelasnya seperti apa, dari mikro, kecil, menengah, dan seterusnya. Itu jadi UMKM itu yang modalin itu pemerintah ya Pak ya? Ada permodalan, dan tentu saja dengan syarat bahwa mereka benar-benar sudah berstandar dan legal. Jadi resmi. iya, jadi misalnya berbadan hukum, itu pemerintah bisa melibatkan dia ke penguatan permodalan, dilengkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah resmi, entah itu perbankan atau apa, tapi dia harus berbadan hukum, misalnya koperasi. Pemerintah tidak memberikan secara personal. Misalnya ada kumpulan asosiasi pedagang-pedagang di sebuah tempat wisata, kelompok ya Pak, forum komunikasi. Lalu pemerintah bisa memberikan permodalan, pembinaan, dan sebagainya. Pak Supri, Dalam. kalau untuk rencana jangka panjangnya ini kan kalau di Desa Wisata Gamblong ini kan sudah berkembang ya. Iya. Terus biar ini desa wisata yang lain itu ikut berkembang itu bagaimana Pak? Yang ada di Sleman itu dinas pariwisata Pak. Begini Mbak Anis sama Mas Adit, ini desa wisata, mohon maaf, Studio Alam Gamblong ini kan merupakan kolaborasi antara wisata yang berbasis masyarakat dan berbasis industri. Yang jauh secara garis besar di Sleman itu ada dua potensi kepariwisataan, Mbak Anis dan Mas Adit. Yang pertama adalah pariwisata berbasis industri. Yang kedua pariwisata berbasis masyarakat. Gambarannya adalah desa wisata. Kalau kekuatan di industri adalah di permodalan. Tapi kalau berbasis masyarakat itu kekuatannya ada di sosiokultural masyarakatnya. Nah, ini kami sedang mencoba. Untuk yang berbasis industri juga sudah jalan, untuk yang berbasis masyarakat juga sudah jalan. Namun jalannya itu sendiri-sendiri. Kami sedang mencoba mengkolaborasikan atau mensinergikan desa wisata atau wisata yang berbasis industri dengan wisata yang berbasis masyarakat. Kita contoh, kalau kita datang ke Bali, dibawa oleh suatu biro perjalanan, kita kan dipaksa menyaksikan tari kecak. Yang membawa kita adalah kepariwisataan berbasis industri, kemudian yang kita kunjungi adalah yang berbasis
masyarakat dan budaya Pak Hasto. Kalau di sana, kalau di Bali kan ada berbasis masyarakat, berbasis industri, lajeng berbasis budaya. Kalau di Sleman belum. Nah, ini kedepannya itu mereka bisa berkolaborasi, kemudian nanti outputnya kalau bisa antara biro perjalanan atau travel agent dengan desa wisata itu mempunyai MOU. Oh iya. Ya, ketika saya membawa ini, bagaimana saya minta paket ini, bagaimana perlakuannya terhadap tamu yang saya bawa. Itu contoh kecilnya. Saya belum bisa menggambarkan secara jauh karena ini baru tahun ini akan kita tes. Saya minta tadi pagi saya mencoba mengumpulkan untuk teman-teman yang berbasis industri dan teman-teman yang berbasis masyarakat. Saya mohon kepada beliau-beliau itu pokoknya harus ada testimoni. Karena itu salah satu motivasi untuk menggugah masyarakat. Selama ini kan masyarakat kalau belum ada bukti itu kan cuma opo ya. Nah, kita perlu bukti. Dibawakan tamu 1 bis atau 2 bis ke suatu desa wisata, kemudian para penggiatnya itu melayani dan nanti dibuktikan kepada masyarakat bahwa ini ternyata seperti ini adalah profit sekali. Begitu Mbak Anies, Mas Adi. Di kultur kita mungkin kadang barangkali, mohon maaf, dalam tanda kutip harus dipaksa. Harus secara untuk menciptakan sebuah kultur harus dipaksa dengan satu model tertentu. Karena dengan bukti tadi dapat menginspirasi. Bukti Nah, bukan ini teori. Sekaligus sekalian melihat tadi potensi yang masih berjalan di Siap Pak, saya ada tempat-tempat yang masih berjalan untuk tenun manual. Oh iya. Kamu kok tak dereknya ke sana. Sendika Pak Hasto. Monggo. Nggih Pak Hasto. Nggih, Bapak. Nggih. Aduh. Lo tak jagani niki Pak. Diajak jalan-jalan terus piye to kowe iki wong aku dijak Pak Jaga Hasto. jarak. Apa sih? Nuwun Pak. Supriyanto Pak, Sri Dinas Pariwisata. Pak. Derek nepangaken Pak. Duh kok iki piye to? Derek nepangan Pak Anies. Ningali kondisi tenun. Nggih. Ini kan namung ngladeni pasar dalam negeri napa kalih impor iki Pak? Niko kadosipun kata-kata ekspor Pak. Kemana? Terus kalau kan derek trading, terus kalau kirimnya kan trading Pak. Terus kan di Jogja ada beberapa trading eksportif itu kalau kirimnya tulis. Atau mungkin nanti jalan ke OA untuk juga. Oh, nggih. Karena saat ini kadung tenun kan boten patos, yang penting kan anyam-anyam keranjang-keranjang. Nggih. Oh, ngerti. Biasanya pun nek derek trading panjenengan sudah diberi spek Sampun Pak. kebutuhan gitu. Iya, jadi kebutuhan misalnya kan Apa gitu ya? Piyambake pun sing bayare enten order pinten, Nggih. semuanya dianggap kula. Sudah dalam bentuk order jadi napa setengah jadi dari sana? Nek kula enten rating niku sing nyuwun setengah jadi. Setengah jadi. Iya, nek setengah jadi mangke terus lajukan sudah semeter. Nggih. Tapi enten sing pun istilahnya potongan niku enten 50 cm napa 100 cm enten. Nggih. Jadi Tegesin tetap masih diolah ke produk selanjutnya nggih. Nggih, Mboten langsung misalnya pun pada tisu napa keranjang sampah mboten nggih. Mboten Oh, terus nggih. napa? Nambe ya anu nggih. Dasare niku setengah jadi. Jadi ini malah penikmati pasar luar negeri ya Pak. Iya, nek kagem mriki misale panganan penting ketoke kirang patek. Dominan. Niku Mas Adit Ralen niku lho bahan bakune mawon. Anjir. Iki wonten akar wangi, mendong, agel, bambu. Terus naon niku? Batang enceng Enceng gondok, lidi, mendong tua. mendong. Kalau ini alatnya ya Pak ya? Nggih, ATBM. Oh alatnya. Boleh nyoba nggak Pak?
nyentuh Pak, aja. saya nyontoh. Iya. Nyoba jenengan yo sekarang iso kok ya. Anak bapak niku Engko lho. meng rusak, Mbak. Aku penasaran, Pak. Saya penasaran dengan ini alatnya. Aduh. Jenengan mon mriki kula tenun. Iku wong umure kok jenengan tua alate kok yo. Dadosnya kedah plamit-plamit nggih, Pak nggih. Pernah nggih sak mbah jenengan. Nggih. Wah. Bapak niku, Mbak. Ini apa ini, Pak? Pak kula izin video nggih, Pak niki. Wah, saya nih, Pak. Ini apa, Pak ini? Benang biasa Benang. biasa ya. Tenun. Oh, benang tenun. Alate tenun ngetenipun yo suwa pinten, Pak? Wah niku pun ikatan tahun lalu. Oh, Sak kula menawa. Jeni. Nah, monggo Mbak Anis ajeng nyuwun pirsa napa niki sudah di lokasi. Ada lowongan pekerjaan enggak, Ya, Pak? Pak ngatos-atos Pak niki gendam, soalnya ahli gendam lho. Kalau saya mau melamar, Pak, kalau ada. Niku kan melintiri benang mawon niku. Nah. Mungkin nek salah ganti dipelintir mawon, Pak. Estu menika, Pak. Kula tersesat wonten mriki, Pak. Pak Wes niku negara paling kathah mendhet mriki sing ngendi, Pak? katanya Eropa Pak. Eropa. Eropa. Biasanya kalau Amerika Barat itu ya. Niki perang niki wonten pengaruh mboten? Niki kadosnya nggih pesen mawon ya Pak. nggih. Oh iya. Putus pesen nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nggih. Pak. Tenten pengaruh nggih. Jalan, nggih. Nggih, Mbak, sing Apa? wong-wong kono Eropa wae do nganggo produk iki kene. Iya. Kok jenengan jangan sampai malu menggunakan produk Ya wes, Sendiri. ya aku tuh kok no. Oke, nggih. Kono aku. Lho Pak, gendame metu nek kula wis arek kerayu to niki. Ya Allah, ya Allah, mohon Kan tuku dhewe perlindungan. gampang, aku ora duwe-duwe tok. Gitu, kita lanjut tempat lain. Nggih. Iya, nggih, Pak. Matur Ngene, Dek. matur sangat nyuwun Matur pamit. suwun. Terus nuwun, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Waduhin, Pak. Pak Waludin. Kula mang ninggalin nomor nggih, Pak. Mangke menawi wonten napa lowongan pekerjaan Pun nggih, Pak nggih. ngapunten nggih, Pak, ngapunten. Pun Mbak, iki ora Apa sopan. toh? Nggih, ngapunten, ngapunten. Nah, untung Kenapa? tadi kamu marah-marah, Mbak. Kenapa? Nah, kan ada hikmahnya. Ketemu Pak Hasto, terus diajak jalan-jalan, tahu potensi wisata di Sleman. Iya. Salah satunya pengembangan UMKM-nya ada di Sentra Tenun Lurik Di Gamplong. Gamplong. Nah, di Gamplong itu juga berperan sebagai wadah pelestarian budaya teruntuk warga masyarakat Sleman dan pengunjung dari internasional atau Lokal. Iya, tentunya UMKM juga semakin maju, Mas. Di apa? Di Sleman ini maju dan berpotensi kreatif dan, mendorong UMKM yang maju. Jejak layanan ekonomi, berkembang usaha nih, Maju pariwisata nih. sejahtera masyarakat.